Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial dapat kita kategorikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan waktu. Yang kedua, berdasarkan prosesnya. Yang ketiga, berdasarkan hasilnya. Yang keempat, berdasarkan pengaruh atau dampaknya. Mari kita bahas satu persatu. Perubahan sosial berdasarkan waktu. Perubahan sosial berdasarkan waktu dikategorikan lagi menjadi dua bagian, yaitu perubahan sosial evolusi dan perubahan sosial revolusi. Perubahan sosial evolusi adalah bentuk perubahan sosial yang prosesnya sangat lambat dan memerlukan waktu yang sangat lama. Dan proses ini tanpa adanya perencanaan atau dikehendaki oleh masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana contoh kehidupan masyarakat berburu dan meramu makanan. Proses dari berburu dan meramu makanan ini memerlukan waktu yang sangat lama. Yang awalnya masyarakatnya hidupnya berpindah-pindah, nomaden istilahnya, sampai kehidupannya menetap. Yang kedua, bentuk perubahan sosial revolusi. Perubahan sosial revolusi yaitu perubahan yang berlangsung sangat cepat dan menyangkut sendi-sendi atau dasar-dasar kehidupan masyarakat. Nah, biasanya proses perubahan ini diawali dengan adanya ketegangan atau konflik dalam masyarakat. Sebagaimana contohnya revolusi Prancis. Prancis pada waktu itu sistem pemerintahnya adalah kerajaan. Dengan adanya sistem pemerintahan kerajaan yang mana rajanya pada waktu itu semena-mena pada rakyatnya dan tindakan korupsi yang dilakukan rajanya, maka terjadilah pemberontakan dari rakyatnya. Sehingga berubahlah sistem pemerintahan yang awalnya sistemnya kerajaan menjadi republik. Selanjutnya kita akan bahas bentuk perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Bentuk perubahan sosial berdasarkan proses kita bagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan sosial dalam masyarakat. Orang-orang yang melakukan perubahan ini disebut dengan agent of change. Siapa saja itu? Bisa dari DPR, bisa dari bupati, wali kota, presiden, dan sebagainya. Apa contohnya? Untuk melakukan pembangunan sektor ekonomi, sektor pariwisata, dan sektor-sektor lainnya, maka orang-orang atau agent of change, para pemimpin, akan merencanakan sesuatu itu dengan matang terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan. Telah ada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dalam melakukan pembangunan. Jadi intinya telah dilakukan perencanaan dalam pembangunan. Yang kedua, perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah perubahan sosial yang tidak dikehendaki oleh masyarakat dan terjadinya di luar perkiraan atau jangkauan dari masyarakat itu sendiri. Dan kejadian ini seringkali membawa kekacauan atau kendala-kendala dalam masyarakat. Sebagaimana contoh, dalam melakukan pembangunan gedung contohnya. Gedung rumah sakit itu direncanakan waktunya bisa tahan bangunannya sampai 30 tahun atau 20 tahun. Namun di luar jangkauan kita dan perkiraan kita,
ternyata bangunan yang diperkirakan umurnya 30 tahun atau 20 tahun tadi ambruk karena adanya kejadian bencana alam gempa yang sangat dahsyat, sehingga bangunan itu akhirnya hancur dan rata. Nah, hal ini, kejadian seperti ini kan di luar dugaan kita atau perakiraan dari manusia. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial berdasarkan hasil. Bentuk perubahan sosial berdasarkan hasil yang dilihat di sini adalah hasil bagaimana dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perubahan sosial progresif. Perubahan sosial progresif yaitu perubahan sosial yang dikehendaki dan hasilnya dapat menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh, dengan dibangunnya bandara atau jalan tol, maka perpindahan manusia atau barang dapat terjadi dengan waktu yang cepat. Sejak dibangunnya bangunan ini, dapat meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, perubahan sosial regresif adalah bentuk perubahan sosial yang tidak dikehendaki dan hasilnya itu sendiri dapat merugikan masyarakat. Sebagaimana contoh, internet atau handphone itu ditujukan untuk mempermudah komunikasi kita dengan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, sehingga dapat memangkas waktu. Nah, di luar perkiraan kita, ternyata penggunaan handphone dan internet itu juga berdampak pada kehidupan masyarakat. Yang mana handphone yang diciptakan untuk mempermudah komunikasi disalahgunakan oleh generasi anak muda sekarang lebih kepada permainan game ataupun melihat konten-konten yang tidak pantas. Hal ini tentunya hasil dari adanya perubahan sosial itu mengalami kemunduran. Nah, itulah kata kuncinya. Jadi kalau progresif hasilnya menguntungkan, kalau regresif hasilnya membawa kemunduran. Selanjutnya, perubahan sosial ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perubahan sosial yang pengaruhnya besar dan perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Perubahan sosial yang pengaruhnya besar adalah perubahan sosial jika perubahan tersebut mempengaruhi terjadinya perubahan pada struktur masyarakat, hubungan kerja, mata pencarian, dan stratifikasi masyarakat. Sebagaimana contoh, masyarakat agraris menuju masyarakat industrialisasi. Nah, hal ini tentunya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dilihat dari segi kepadatan penduduk, maka awalnya masyarakatnya sedikit, sekarang sudah padat. Dilihat dari segi mata pencarian, awalnya masyarakat bercocok tanam menjadi buruh pabrik di industrialisasi. Semuanya berubah. Dan dampaknya ini dan pengaruhnya ini sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Kedua, perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Perubahan sosial pengaruh kecil ini adalah perubahan sosial yang pengaruhnya ini tidak berdampak langsung atau berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Intinya adalah pengaruhnya sangat kecil. Contohnya gaya pakaian atau gaya rambut. Gaya rambut atau gaya pakaian tentunya selalu mengalami perubahan. Tapi efeknya atau dampaknya kepada masyarakat itu tidak terlalu berpengaruh. Nah, itulah contohnya. Bagaimana? Apakah sudah paham? Semoga dengan adanya penjelasan pada hari ini, anak-anak Bapak dapat paham. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.